Halo semuanya. Komunitas analitis bersama Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengusulkan untuk mempelajari semua parameter perusahaan yang bersangkutan dengan lebih cermat. Sekarang kita akan membandingkan indikator fundamental perusahaan saat ini Netflix, Inc., ticker NFLX. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 9 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets perusahaan Netflix, Inc., termasuk dalam subkategori Creation, 28 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian ini. Ini sangat representatif. Temukan solusi akhir menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan, 1,5 dari 10 poin. Rata-rata untuk subkategori adalah 1,9 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham secara total adalah 1,9 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 1,5 poin Netflix, Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Netflix, Inc., dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Netflix, Inc. menunjukkan perubahan sebesar 36,8%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 17,1%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Netflix Inc. adalah 372,3 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 588 miliar dolar. Netflix Inc. menyumbang 63,294%, ini adalah pemimpin utama subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 24,72 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 136 miliar dolar. Netflix, Inc. merupakan bagian sebesar 18,135%. Membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Netflix, Inc. pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 63,294%. Nilai bukunya sebesar 18,135%. Ini 71% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, buruk, -1 poin. Kewajiban keuangan organisasi berjumlah 18,045 miliar dolar. Utang terhadap kapitalisasi buku menyumbang 73% modal. Peringkat utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya setara dengan 42,7. Rata-rata subkategori sebesar 43,3 adalah 1% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian rasio harga saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 8.711 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 11,544 juta dolar. 32,5% lebih banyak dari saat ini. Penilaian perkiraan keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 9,6. Rata-rata subkategori adalah 3,5 dan 174% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, buruk, -1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 38.880 juta dolar.
Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 51,520 juta dolar. Yang 33% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian proyeksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 22,4%, dengan rata-rata subkategori sebesar 8%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 14,4%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 3,936%. Yang 1.508% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pasar perusahaan Netflix Inc. mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah sebesar 26.594.000 dolar. Sedangkan pada subkategorinya ada 1.654.000 rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan sebesar 1.507,9%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Keuntungan perusahaan per karyawan adalah 622,3 ribu dolar. Rata-rata di subkategori adalah 38,2 ribu dolar. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 1,531%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian penjualan per karyawan perusahaan adalah 2.777.000 dolar. Menurut subkategori 476.000 rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 483%. Penilaian penjualan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 1,9%, dengan rata-rata subkategori sebesar 2,1%. Ini adalah penilaian terhadap kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 38% untuk perusahaan Netflix Inc. Untuk subkategori, tingkatnya sebesar 31%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan sekuritas perusahaan Netflix Inc. Harga sebenarnya saham perusahaan tersebut adalah sekitar 870 dolar. Perkiraan konsensus untuk harga saham perusahaan adalah sekitar 1.086 dolar. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 25%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian surat berharga perusahaan Netflix Inc. Sistem penilaian informasi dan referensi guru, market suatu keputusan telah dibuat. Jangan buka order, karena video ini adalah review. Terima kasih semuanya telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dari Guru Markets. Kamu adalah penonton terbaik.